Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya silahkan tulis di kolom komentar menurut pendapat Baraya atau menurut prediksi Baraya, butuh berapa lama agar Indonesia bisa menjadi negara maju? Maju dalam kriteria bahwa dia itu adalah masyarakatnya teredukasi, kemudian pendidikan per kapitanya sangat tinggi, kemudian inovator dalam teknologi dan terlibat dalam penyelamatan bumi. Begitu. Nah, kalau dalam pikiran saya, dalam skema yang saya buat, itu Indonesia bisa mencapainya dalam waktu 30 sampai 50 tahun ke depan. Saya udah bikin skenario-nya, bikin skemanya, kurang lebih waktunya seperti itu gitu. Ya, mungkin banyak di antara Baraya yang pesimis, tetapi saya sebenarnya memahami bahwa masalah dari bangsa ini terdiri atas sistem dan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itulah yang kemudian memegang sistemnya. Nah, salah satu dari masalah besar dari sumber daya manusia di Indonesia itu adalah mental pengemis. Saya mengira bahwa ini adalah ibu dari semua permasalahan mental di Indonesia. Masalah korupsi, masalah ketidakmakmuran, kesenjangan ekonomi dan sebagainya, itu disebabkan oleh mental pengemis. Nah, kalau Baraya misalkan memiliki mentalitas pengemis ini, maka saya kasih garansi bahwa Baraya memang tidak akan kaya, tidak akan berguna, bahkan cenderung menjadi orang jahat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Makanya simak videonya sampai tuntas. Kita akan bahas ciri-ciri, karakteristik-karakteristik dari orang-orang yang memiliki mental pengemis. Kalau misalkan Baraya sampai memilikinya, itu bahaya banget. Jadi simak videonya, yuk kita bahas. Saya berkali-kali memposting keluhan saya terkait dengan iklan-iklan di YouTube yang menunjukkan ada dalam tanda kutip mungkin ya pesantren atau lembaga pendidikan Islam apapun yang menunjukkan anak-anaknya yang sedang lusuh berdoa mendoakan para donatur untuk bisa sukses, untuk bisa kaya, tetapi memohon agar donatur-donatur itu memberikan donasi berupa Al-Quran atau uang atau semacam itu kepada mereka. Yang ditonjolkan di situnya itu adalah kemiskinannya, anak-anak yang lusuhnya, Al-Quran yang sudah tidak bersampul, yang sudah rusak, yang sudah lecek, itu ditampilkan, expose, bahkan itu menjadi layar utamanya gitu. Kemudian tempat belajar yang benar-benar kumuh, yang sudah kotor dan sebagainya, atau di iklan yang lain digambarkan ada pesantren yang diperlihatkan anak-anak cuman makan nasi sama royco karena kekurangan dana sehingga mereka minta bantuan dan sebagainya. Nah, ini kacau luar biasa. Ini adalah salah satu mental pengemis yang benar-benar akan merusak, destruktif terhadap siapapun yang melakukannya. Coba bayangkan Baraya, mereka memiliki dana yang cukup besar untuk bisa membombardir manusia di seluruh Indonesia dengan iklan short di YouTube. Di TikTok mereka punya anggaran sebesar itu, tetapi mereka tidak gunakan untuk investasi, mereka tidak gunakan untuk membangun lahan usaha dan sebagainya, mereka gunakan untuk meminta-minta kepada orang lain. Yang gak apa-apalah kalau misalkan cuman untuk berdonasi, mengajak orang berdonasi dan sebagainya, ya banyak orang yang melakukan itu. Tapi yang jadi masalah di sini yang harus digarisbawahi adalah dia itu mengeksploitasi kemiskinan dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi anak-anak kecil ditunjukkan betapa lusuhnya mereka, betapa menderitanya mereka, ditunjukkan betapa mereka sedang kekurangan dan sebagainya, dengan suara yang memelas dan sebagainya. Al-Quran yang menjadi simbol dari ajaran agama Islam itu ditampakkan sebagai yang sudah lusuh gitu. Kok berani-beraninya mereka, dalam tanda kutip, dalam pikiran saya, dalam penerjemahan saya, ini menistakan ajaran agama. Kalau misalkan saya ketemu sama para pendeta orang-orang Kristen yang tajir melintir itu, mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah hasil keberkatan kami, ini adalah kedekatan kami dengan Tuhan. Dia naik Rolls Royce misalkan, rumahnya gede, pakai dasi, pakai jas yang harganya puluhan juta rupiah. Mereka tampilkan itu dengan gagah berani, dengan gagah perkasa, dan dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah wujud keberkahan kami, ini adalah wujud dari kekuatan spiritual kami, dan seterusnya gitu. Jadi maksudnya kan, kenapa seperti itu? Kan si orang-orang Kristen itu betapa ingin menunjukkan bahwa jadi kalau orang Kristen itu adalah sukses di dunia akhirat gitu. Sedangkan yang orang-orang Islam udah kalau misalkan mau bangun atau renovasi masjid, mengemis-ngemis di jalanan, kemudian ada pesantren yang pakai mobil itu kemudian ngecerik-ngecerik di pinggir jalan, kemudian sekarang YouTube juga dibombardir dengan iklan-iklan mengemis seperti itu. Sekali lagi, garis bawah saya bukan soal meminta donasinya, tapi mengeksploitasi kemiskinannya itu.
Al-Quran rusak, pesantren jelek, itu ditampakkan di situ untuk apa? Untuk meminta belas kasihan dari orang. Nah, ciri dari orang bermental pengemis itu adalah senang dikasihani. Bukan soal minta duit, itu urusan yang lain. Senang dikasihani. Jadi ketika dia minta duit, dia senang menarik simpati dan empati orang lain. Jadi kalau pengemis di pinggir jalan itu sampai rela bawa anak bayi, nyewa gitu kan. Biar apa? Biar dikasihani. Nah, itu mental pengemisnya itu seperti itu. Jadi kalau Baraya memiliki rasa ingin dikasihani sama orang lain, jatuh sedikit, nggak mau bangun sendiri, dan itu mental pengemis. Kalau misalkan Baraya misalkan bangkrut atau apa, kemudian curhat sama orang lain, aduh betapa saya gagal dan berharap dikasihani dan sebagainya, itu mental pengemis. Kalau misalkan Baraya memiliki itu benar-benar salah satu jalan untuk menutup kesuksesan dan kebergunaan Baraya di masa depan. Jadi please hindarkan hal-hal yang semacam itu. Dan silakan Baraya tandai kalau misalkan ada orang-orang yang masih seperti itu, bahkan ketika dia dapat penghasilan 10 juta, 20 juta sebulan, dia tetap akan miskin selama-lamanya. Karena apa? Karena dia senang sekali dikasihani orang lain, senang sekali menjadi objek, senang. Jadi kalau misalkan apa-apa teh menganggap bahwa dirinya adalah korban, bahwa dirinya tidak berdaya, bahwa dirinya itu miskin, dan karena itu dia membutuhkan bantuan dari orang lain, layak dikasihani oleh orang lain dan sebagainya, itu adalah mental pengemis. Hindarkan jauh-jauh dari pikiran Baraya, hindarkan jauh-jauh dari tindakan Baraya. Itu adalah satu ciri dari orang yang punya mental pengemis, adalah suka dikasihani. Kemudian karakteristik atau ciri yang kedua itu adalah selalu merasa bahwa dirinya itu sudah ada di titik yang mentok, di mana dia nggak ada jalan keluar gitu. Dia putus asa, dia pasrah. Makanya kalimat-kalimat yang keluar dari mental pengemis seperti ini itu adalah, udahlah nggak usah mikir jauh-jauh, yang paling penting mah kita mikir besok kita makan apa gitu. Jangankan beli yang kayak gitu, makan aja susah. Nah kayak gitu, anak istri saya besok makan apa ya, saya gini. Nah itu adalah orang-orang yang bermental pengemis gitu. Dia mengeluh tentang kemiskinannya. Kalau misalkan dia benar-benar miskin, kemudian dia mendapatkan mentalitas itu bercokol di benaknya, dia selamanya akan menjadi fakir miskin. Kan gini Baraya, untuk bisa seseorang itu terangkat dari kemiskinan, dia harus berpikir maju. Gimana caranya berpikir maju? Cari solusi-solusinya. Gimana cari solusi-solusinya? Itu adalah dia berani mengkritik, mengevaluasi apa yang terjadi, keadaan ini seperti apa, sebabnya apa, dampaknya apa, dan sebagainya. Dia mikirin itu, berpikir panjang lebih baik. Tapi orang-orang yang bermental pengemis, jangankan berpikir panjang, dia sudah memutus harapan untuk dirinya sendiri. Dia udah putus asa. Ya ngapain juga mikirin jauh-jauh, yang penting mah kita bisa makan. Kan dia setiap hari sebenarnya bisa makan gitu. Cuman dia ngeluh aja kayak gitu gitu. Jadi contohnya gini, ada pengemis, ada orang miskin yang cikal bakal akan maju, akan sukses itu ketika dia berpikir panjang. Misal, dia miskin, kemudian dagang es kelapa muda, misalkan, di pinggir jalan, di trotoar yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk dia, tapi dia lakukan itu gara-gara dia fakir miskin, misalkan ya. Kemudian ketika dia kedatangan pelanggan baru, apa yang dia lakukan? Dia kasih dengan harga diskon, harga murah, dengan senyuman dan pelayanan yang baik. Karena apa? Dia berpikir panjang. Dia berpikir ini adalah pelanggan yang tidak pernah datang ke sini sebelumnya, jadi saya harus kasih servis lebih baik agar dia datang pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu berpikir panjang. Pengemis atau orang miskin, orang miskin yang bermental selamanya akan menjadi miskin, bermental pengemis, itu berpikirnya pendek. Karena yang tadi itu udah putus asa, yang penting mah sekarang bisa hidup gitu. Akhirnya apa? Ketika ada orang lewat, pelanggan baru, dia langsung dimahalin aja, diketok harganya, dimahalin. Karena apa? Karena ya belum tentu dia nanti balik lagi ke sini gitu kan. Jadi berpikirnya pendek hanya untuk hari ini saja, sehingga selamanya dia akan menjadi fakir miskin. Ketika dia jualan es kelapa muda, dia 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian tetap akan jualan di sana dengan resep yang sama dan dengan pelanggan yang sama, dan bahkan dengan status kemiskinan yang sama. Kenapa pelanggannya tetap sama? Ya setiap ada pelanggan baru dia tutup, di harganya dimahalin sehingga nggak datang-datang lagi. Mental miskin itulah, mental pengemis itulah yang akhirnya membuat dirinya selama-lamanya tidak menjadi orang sukses. Karena nggak berkembang, nggak maju. Karena apa? Mikirnya yang penting mah sekarang bisa makan. Dia putus asa, dia identifikasi dirinya sendiri sebagai orang yang tidak lagi memiliki jalan keluar dari kemiskinan ini gitu. Dia sudah mensugesti dirinya, ya
Saya kan sering ketemu sama orang, udahlah nggak usah mikir kejauhan, yang paling penting mah kita bisa makan apa besok, kan gitu. Udahlah nggak usah ini pemerintah kayak gini-gini, kan kita mau sebagai rakyat kecil. Dia ngaku sebagai rakyat kecil gitu. Ya kita sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, nanti saya mah mau nyoblos partai itu aja lah, biarin nggak apa-apa korupsi juga, yang penting dia udah menjanjikan bahwa akan mendapatkan lapangan pekerjaan bla 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 gitu. Jadi dia itu sudah putus harapan. Please Baraya, kalau misalkan Baraya punya pikiran-pikiran atau perkataan-perkataan yang seperti tadi itu buang. Kalau Baraya punya teman yang seperti itu, nasihati atau tinggalkan sama sekali, karena itu akan mungkin saja akan menularkan pada diri Baraya sugesti bahwa saya miskin, saya tidak bisa apa-apa. Dia mengidentifikasi diri bahwa ya sudah seperti itu. Itu adalah karakteristik kedua dari orang-orang bermental pengemis. Kalau Baraya memilikinya, hancur hidup Baraya. Ciri ketiga dari orang-orang bermental pengemis, wah panas, itu adalah berharap pada pihak lain. Jadi Cinderella kompleks gitu. Jadi saya kemarin lalu sekitar 2 minggu sejak video ini dibuat, saya ngisi seminar di sebuah kota di Indonesia. Kemudian ada satu mahasiswa yang bertanya, "Pak, saya adalah jurusan keguruan, tapi saya bingung karena di masa depan saya benar-benar tidak punya harapan karena untuk ngelamar jadi guru sekarang susah, karena banyak universitas-universitas lain juga yang melahirkan kader-kader guru. Nanti saya bingung, saya berharaplah pada pemerintah, ini tolong sampaikan kepada pemerintah supaya membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar." Nah, orang yang seperti itu mahasiswa loh ya, itu mahasiswa, kalau misalkan pikirannya masih seperti itu, seumur hidup dia miskin gitu. Karena dia menjadikan pihak lain sebagai harapannya. Dia berharap pemerintah dalam konteks itu kan, atau dia harap anggota DPR, dia berharap pada saya untuk menyampaikan pesan. Enggak Baraya, nasib Baraya itu ditentukan sama Baraya sendiri, bukan sama pihak yang lain. Jadi kalau misalkan Baraya sudah misalkan, wah alhamdulillah itu ada tetangga saya yang kaya, bisa kayak dipinjemin duit, wah itu saudara saya yang di situ sukses, udah jadi staf BUMN, pasti duitnya tajir, bisa nih dikit-dikit, ya semoga aja nanti ada pinjaman uang dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya masih terus-terusan mengandalkan pihak lain, itu Baraya hancur hidupnya. Seperti mahasiswa yang tadi itu, ketika dia mau lulus kuliah, dia resahnya itu gara-gara apa? Gara-gara lahan pekerjaan yang disediakan pemerintah sedikit, gara-gara potensi dia untuk jadi guru tetap di satu sekolah itu sedikit potensinya, dan lain sebagainya. Itulah yang menghancurkan dirinya. Sejak kapan Baraya, nasib Baraya itu digantungkan pada pihak lain? Dan ini yang saya lihat bahwa di Indonesia itu sudah menjadi sesuatu yang umum gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang terkena musibah, kemudian ditanya sama wartawan, mereka akan dengan sangat spontan menjawab, ya kami berharap bahwa pemerintah segera memberikan bantuan. Itu mental pengemis, itu mental orang miskin. Ya Baraya boleh jadi orang miskin, tetapi kalau misalkan Baraya sudah miskin tapi ngeluh sendiri kan jadi masalah. Baraya yang bikin kemiskinan itu sendiri, kemudian Baraya mengeluh, itu kan jadi masalah. Jadi please Baraya, hilangkan dalam pikiran Baraya itu harapan pada pihak lain. Saya pengen sukses, misalkan saya pengen kaya, saya pengen berderma kepada orang lain, saya pengen membanggakan orang-orang tua saya ingin orang-orang yang saya cintai itu mendapatkan keberkatan dari kehidupan saya. Caranya bagaimana? Jangan berharap pada pihak lain. Berencanakanlah, saya bakal melakukan ini, saya melakukan itu, bukan saya berharap orang itu akan melakukan ini pada saya berharap orang itu melakukan ini pada saya. Jangan seperti itu. Kalau misalkan Baraya sekarang sedang kena musibah, pikirkan bukan bantuan dari pihak lain, bukan. Ya, itu kewajiban mereka. Pemerintah ngasih bantuan ke kita itu kewajiban, tapi jangan harapkan. Yang paling dipikirkan adalah apa yang paling mungkin bisa saya lakukan untuk mengentaskan kemiskinan saya, kebobrokan saya, kebodohan saya, bencana yang saya rasakan sekarang, itu bagaimana cara menghilangkannya. Gitu Baraya, please lah, jangan berharap pada pihak lain. Oke ya, jangan bergantung pada pihak lain. Itu karakteristik yang ketiga dari mental pengemis, yang kalau dimiliki oleh seseorang dia akan miskin seumur-umur itu. Kemudian yang keempat, karakteristik atau ciri-ciri dari orang-orang yang bermental pengemis itu adalah berharap instan. Jadi segala sesuatunya itu adalah instan. Ini saya kesal banget. Ini pengalaman pribadi, tapi bisa kita jadikan ini. Jadi Pak Guru Gembul, gimana tipsnya untuk menjadi YouTuber yang sukses? Dia bilang seperti itu. Ya nggak ada tipsnya, karena setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Saya nggak bisa ngedit sampai sejauh ini misalkan, atau bisa tapi sangat-sangat sederhana. Kemudian saya juga nggak punya editor dan sebagainya, tapi saya bisa bikin channel semacam ini. Orang lain kalau ngikutin saya belum tentu sukses. Makanya
temukan caranya sendiri. Saya katakan seperti itu. Ya susah tuh kalau gitu mah, ini pokoknya tipsnya aja. Nah itu, jadi dia tuh pengennya yang instan aja gitu. Dan kalau misalkan pengen yang instan aja, ya udah. Salah satu mentalitas yang akan menyebabkan orang menjadi koruptor itu adalah mentalitas menerabas, pengen jalan pintas, pengen langsung instan, segala sesuatunya langsung beres gitu. Jadi ada orang yang pengen kaya raya, gimana caranya? Ya sudah, jadi PNS saja. Dia nyogok ratusan juta rupiah hanya untuk jadi PNS. Kemudian setelah itu dia ngeluh-ngeluh, dan setelah dia ngeluh-ngeluh apa? Dia korupsi. Saya nanya sama birokrat yang korupsi, PNS yang korupsi itu, kenapa kamu korupsi? Kan saya pernah diundang sama satu universitas pendidikan di Indonesia. Pas saya diundang, budgetnya berapa? Saya kasih budget saya sekian, kecil lah, murah lah gitu ya, murah sekian. Oh nanti tapi nanti tanda tangannya sekian ya, 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang saya minta. Gak apa-apa, mintanya berapa juga, tapi nanti tanda tangannya. Loh kenapa seperti itu? Ya ini buat kita-kita, soalnya kita gajinya sedikit. Dia bilang gitu, dia bilang gajinya sedikit karena itu dia minta uang korupsi. Ya saya langsung nolak lah, tapi dia maksa. Tapi tetap saya tolak bagaimanapun, saya nggak akan mau terlibat sama korupsi seperti itu. Tapi maksudnya apa? Dia korupsi karena apa? Karena mengidentifikasi bahwa dirinya itu miskin dan gajinya kecil. Kalau tahu dia gajinya kecil, ngapain diperjuangkan sampai nyogok 500 juta itu? Nyogok 500 juta buat jadi PNS, setelah itu dia korupsi di situ gara-gara mengeluh gajinya kecil. Kan kurang ajar. Tapi itulah, kenapa seperti itu? Karena mentalnya ingin selalu instan. Pengen segala sesuatu itu cepat beres gitu. Jadi cepat beresnya dengan jalan-jalan yang seperti tadi itu, tanpa proses gitu. Jadi pengen gaji gede, ya udah korupsi. Pengen jadi PNS, ya sudah, jadi aja nyogok. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang akhirnya menyebabkan dia miskin. Walaupun dia punya uang banyak. Walaupun dia gajinya 20-30 juta apa segala rupa, dia tetap akan miskin karena mentalnya seperti itu. Hidupnya tidak akan barokah. Dan kalau misalkan sebuah negara mayoritas penduduknya bermental miskin seperti tadi dengan karakter-karakter yang 4 tadi itu, maka negara yang dimaksud susah sekali untuk menjadi negara yang makmur. Karena semuanya, saya berharap pada pihak lain, semoga mereka memberi bantuan kepada saya. Wah, saya harus mendapatkan jalan instan untuk bisa mencapai kesuksesan saya. Wah, dan pokoknya mah yang hal-hal yang semacam itu akan menghancurkan sebuah negara. Nah, makanya saya katakan saya bikin sebuah skema gimana caranya agar Indonesia bisa maju dalam 50 atau 30 tahun ke depan. Salah satu caranya adalah kalau yang mental yang kayak tadi itu dihilangkan, maka Indonesia pasti akan cepat maju, pasti dijamin. Itu saja Baraya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.